Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 123, poin yang ke-19, At-Tasi'a Asyar. Masih dalam pembahasan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang berpegang teguh dengan akidah salaf yang masih mengikuti akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya Al-Imamul Muhaddits Al-Mufassir Syekhul Islam Muhyis Sunnah Abu Muhammad Al-Husain ibnu Mas'ud ibni Muhammad Al-Farra Al-Baghawi. Ya, seorang imam, ahli hadis, ahli tafsir, ya, Syekhul Islam, Muhyis Sunnah, Abu Muhammad Al-Husain ibnu Mas'ud, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Mutawaffasana khamsimi'ah wa sittata asyara Hijriyah. Beliau meninggal tahun 516 Hijriah. Ulama mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-6 Hijriah, yang dikenal sekali lagi dengan Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-allama al-hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah fi Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah. Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau yang berjudul Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah. Alhamdulillah sudah pernah kita bawa ke majelis kita ini. Sudah kita bacakan beberapa nukilan dari beliau. Ada yang masih ingat enggak pada waktu apa pembahasan itu? Ada yang masih ingat enggak? Kira-kira kapan waktu ya kita bawa buku itu, apa yang kita baca? Nggak ada yang ingat? Hah? Enggak, dari imam-imam sini.
Ya, kalau itu memang pembahasan dari awal sampai akhir masalah banyak masalah istiwa tentang Allah di atas langit. Kira-kira dalam pembahasan imam siapa? Nah, nggak ada ingat. Nah, masih belum ingat juga. Nah, Ibnu Suraj, ya. Yang ketujuh, Al-Imamul Faqih Abul Abbas Ibnu Suraj. Ini sudah kita sampaikan nukilan dari Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ijtima' Juz Al-Islamiyah. Makanya kita nggak bawa sekarang karena sudah kita bawa waktu lalu. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya tentang Imam Al-Baghawi ya, yang tadi dikatakan Al-Mufassir, ahli tafsir. Beliau punya kitab tafsir judulnya Ma'alimut Tanzil. Ini salah satu referensi kitab tafsir yang di atas akidah salaf. Ya, karena banyak kitab-kitab tafsir yang tidak di atas akidah salaf. Ya. Ada akidah Mu'tazilah, Al-Kasyaf misalnya, karya Az-Zamakhsyari. Ya, demikian juga Jalalain, ada banyak takwil-takwil sifat-sifat Allah. Ya, apalagi Dhilal Quran oleh Sayyid Qutb, ada wahdatul wujudnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, namun Imam Al-Baghawi tafsir beliau Ma'alimut Tanzil ini sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini intinya huwa syaja fi hulukil Jahmiyah wal Mu'attilah. Kitab tafsir beliau Ma'alimut Tanzil ini seperti duri untuk para pelaku kebid'ahan dari kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'attilah. Artinya kitab beliau tafsir Ma'alimut Tanzil ini penuh dengan bantahan terhadap kelompok sesat tentang tauhid asma wa sifat, yaitu Al-Jahmiyah wal Mu'attilah. Insyaallah akan kita baca sedikit ucapan beliau nanti pada poin yang ke-22 insyaallah ta'ala. Namun intinya salah satu ulama mazhab Syafi'i meskipun tidak punya kitab akidah secara khusus, namun akidah beliau tertuang dalam kitab tafsir beliau tadi Ma'alimu At-Tanzil. Dan insya Allah sekali lagi poin kedua-dua nanti akan kita baca sebagian ucapan beliau. Sekarang poin yang ke-20 Al-Ishrun. Di antara ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani Ubaidullah ibnul Hasan ibni Ahmad Al-Asbahani Al-Ma'ruf bi ibni Al-Haddad, dikenal dengan nama Ibnu Al-Haddad Al-Mutawaffa sana 517 Hijriah, yang wafat tahun 517 Hijriah, setahun setelah Imam Al-Baghawi. Kata penulis di sini, lahu mu'allafun mukhtasarun nafi'un fil aqidah. Beliau punya karya ilmiah tentang akidah yang sangat bermanfaat. Naqala anhu al-allama Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi Ijtima' Juz Al-Islamiyah. Ya, lagi-lagi disebut kitab Ijtima' Juz Islamiyah. Ini sangat pentingnya buku Ijtima' Juz Al-Islamiyah karena menukil banyak ya ucapan-ucapan para ulama Ahlus Sunnah, terutama tadi yang berkaitan dengan Allah di atas langit, dan bahkan beliau terkadang menukil akidah ya ulama secara lengkap, secara detail, tidak hanya nukil pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, bahkan menukil satu ya risalah khusus tentang akidah ulama salaf tersebut, dan ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Faqala qala fi aqidatihi. Imam Ibnu Al-Haddad, ya Ibnu Al-Haddad, beliau berkata dalam akidahnya, wa annallaha sami'un basirun alimun khabir. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha ya teliti.
Yatakallam. Khabir ini sebetulnya sama dengan al-alim, namun lebih detail lagi pengetahuannya. Yatakallam, Allah berbicara. Wa yarda, Allah ridha. Wa yaskhat, Allah murka. Wa yadhak, Allah tertawa. Wa yajab, Allah takjub. Ini sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Imam Ibnu Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagaimana akidah salaf yang lain. Menetapkan semua sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Dan ini berlainan dengan akidah Asy'ariyah yang dipegang erat oleh sebagian para pengikut mazhab Syafi'i terutama di negeri kita. Ngakunya pengikut mazhab Syafi'i, namun yang diikuti ajaran Asy'ariyah Al-Kullabiyah dalam masalah al-akidah. Makanya antum nggak akan mendapati sifat ridha, sifat Allah murka, sifat Allah tertawa, takjub di 20 sifat atau 7 sifat. Betul enggak? Hah? Apa enggak 20 sifat? Ada enggak sifat yadhak Allah tertawa? Padahal hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Yadhakullah ila rajulain. Allah tertawa kepada 2 orang. Yang satunya membunuh masuk surga, yang dibunuh juga masuk apa? Surga. Allah juga punya sifat takjub, bahkan dalam Al-Quran bal ajibtu wa yaskharun ala qiraah. Intinya ini yang ditetapkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i yang bertentangan dengan kelompok Asy'ariyah Al-Kullabiyah meskipun mengaku pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Wa yatajalla li ibadi yaumal qiyamah dhahikan. Allah menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya pada hari kiamat dalam keadaan dhahikan, tertawa. Ini sudah kita bahas dalam sebagian kajian kita terutama akidah wasithiyah. Kemudian kata beliau wa yanzil kulla lailatin ila samai dunya kaifa yasha. Dan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ini enggak ada dalam akidah Asy'ariyah. Allah turun ke langit dunia. Padahal hadisnya mutawatir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala dan ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Dan ini yang ditetapkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mana itu pengikut mazhab Syafi'i dalam masalah fiqih, namun kenapa akidah Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah ditinggalkan? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi inilah yang sesuai dengan akidahnya Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan tidak boleh ditakwilkan. Oh, yang turun itu bukan Allah, namun yang turun rahmat Allah, perintah Allah. Maka dibantu oleh para ulama, redaksi hadis tersebut ada kelanjutannya. Di antara di sini disebutkan fayaqul hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Kalau dikatakan yang turun adalah rahmat Allah, lalu lanjutannya fayaqul, lalu rahmat Allah berkata. Apakah rahmat Allah yang berkata ataukah Allah? Maka inilah takwil yang dibantah langsung oleh redaksi al-hadits. Kalaupun dikatakan yang turun malaikat Allah, apakah malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepadaku? Naudzubillah min dzalik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwil-takwil yang ngarang-ngarang saja, asbun saja. Jelas-jelas Rasul mengatakan yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya. Namun itulah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, tidak mau sami'na wa sadaqna kepada kabar berita dari Rasulullah SAW, ngeyel. Seolah-olah mereka lebih tahu daripada Rasul. Pada Rasul pernah berkata, ana a'lamukum billah. Aku yang paling tahu tentang Allah dibandingkan kalian. Namun mereka mengaku apa? Mereka yang lebih tahu. Rasul mengatakan yanzilu Rabbuna. Kata mereka, oh yang turun malaikat, perintah Allah, rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka apa? Merasa lebih pintar daripada Rasul, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah berfirman dalam lanjutan hadis tadi, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah.
Apakah ada yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Apakah yang mengatakan ini malaikat, rahmat Allah, perintah Allah? Kalau orang yang punya akal yang sehat, tidak mungkin mengatakan kecuali yang turun adalah Allah. Yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga yang sudah kita sampaikan pada kajian tafsir kemarin. Salah satu keistimewaan malam hari. Ya, setiap malam ada waktu yang istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu mustajab untuk berdoa. Dan juga Allah berfirman tentang ciri-ciri hamba-hamba yang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Di akhir malam mereka beristighfar kepada Allah. Dan ini janji Allah, yang beristighfar di sepertiga malam terakhir Allah akan ampuni. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih. Apakah ada yang bertobat kepadaku, aku akan terima tobatnya. Tidaklah yang mengatakan ini semuanya kecuali Allah. Dan ini menunjukkan yang turun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita sampaikan dalam kajian yang lain, bahwasanya kalau namanya turun itu sudah jelas maknanya, ya. Maka kalau ada yang bertanya, apa sih maknanya Allah turun? Ini bukan tanya makna, sebetulnya tanya apa? Bagaimananya. Meskipun tidak secara langsung, maka ini juga apa? Terlarang. Cukup kita mengatakan Allah turun, sudah. Nggak usah diserupakan dengan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan. Karena sekali lagi ini masalah gaib. Allah dan Rasulnya hanya menjelaskan Allah punya sifat ini dan itu, tidak menjelaskan bagaimananya. Cukup ya, sami'na wa sadaqna. Kita dengarkan dan kita benarkan sesuai dengan zahirnya. Hatta yatlu al-fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Wal fajr yang kita sampaikan kemarin. Wa nuzulur Rabbi ta'ala ila samai dunya bila kaifin wala tashbihin wala ta'wil. Ini akidah salah satu ulama madhab Syafi'i dan juga ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya yang sudah kita lewati dan yang akan datang juga tentang sifat Allah. Kata mereka, di antaranya di sini, turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia bila kaif, yaitu bila takyif, tanpa kita bagaimanakan. Ini sebagaimana kaidah gurunya Imam Syafi'i, yaitu siapa? Imam Malik. Apa ucapan beliau? Nah, semuanya. Al-istiwa'u maklum. Makna Allah istiwa di atas aras sudah dimaklumi, sudah dipahami. Ini mulai dari gurunya Imam Syafi'i sampai murid-murid Imam Syafi'i sampai ulama Syafi'i yang di atas ada salaf demikian. Makna ayat-ayat sifat, makna hadis-hadis sifat itu sudah dimaklumi. Dan ini membantah kelompok yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Ini jelas dibantah oleh Imam Malik. Makna istiwa sudah dimaklumi. Ini juga berkaitan dengan semua sifat Allah. Semua sifat Allah sudah dimaklumi dalam bahasa Arab. Turun ya turun artinya. Tidak ada yang lainnya. Dan al-istiwa'u maklum. Dan ini juga membantah dai-dai sesat yang mengatakan mazhab salaf dalam sifat Allah itu at-tafwid, menyerahkan makna ayat sifat, hadis sifat kepada Allah. Ini dusta. Ulama salaf mereka tidak menyerahkan maknanya kepada Allah, namun menyerahkan wal kaifu majhul. Bagaimananya yang diserahkan kepada apa? Allah. Baik, ana tanya, yang diserahkan oleh salaf adalah apanya? Bagaimananya sifat Allah, al-kaifu majhul. Bagaimananya Allah istiwa, bagaimananya Allah turun, hanya Allah yang tahu. Demikian pula tangan Allah, wajah Allah, Allah murka, Allah ridha, bagaimananya hanya Allah yang tahu. Ini kata Imam Malik dan ini kaidah yang paten baku, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Al-kaifu majhul, bagaimananya sifat Allah itu majhul. Ini bukan hanya berkaitan dengan istiwa Allah, semua sifat Allah demikian kaidahnya. Adapun maknanya sudah dimaklumi. Adapun bagaimananya majhul. Wal imanu bihi wajibun, mengimani sifat-sifat Allah. Sifat istiwa di antaranya wajib.
karena itu berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimananya Allah itu istiwa, bagaimananya Allah turun, bagaimananya tangan Allah, ini bid'ah. Ya, bahkan Imam Malik waktu itu apa? Mengusir orang yang tanya kaifastawa, karena dia penebar syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Intinya ini akidah manhaj ya ulama Asy-Syafi'iyah yang diambil dari guru Imam Syafi'i, Imam Malik rahimallahu ta'ala. Dan tentunya Imam Malik juga menimba dari guru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Haddad Asy-Syafi'i rahimallah, wala tasbih, tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk. Dan sudah kita bahas dalam kitab Aqidah Wasithiyah, sesat, dusta orang yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke dunia sebagaimana turunnya aku dari mimbar. Itu ada di kelompok-kelompok ya sesat menuduh gurunya Wahabi Ibnu Taimiyah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan apa? Cerita yang dusta, cerita yang fiktif. Mengatakan pernah katanya Syekhul Islam waktu khutbah Jumat di Masjid Jami' di Damaskus, Syria, pernah mengatakan Allah turun ke dunia sebagaimana turunnya aku dari mimbar. Maka dibantah oleh para ulama. Yang pertama, kitab-kitab akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Bahkan dalam Aqidah Wasithiyah yang paling simpel dari kitab-kitab beliau melarang bila tamtsil, menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dalam kitab Aqidah Hamawiyah, kitab Tadmuriyah dan yang lain tidak ada satupun ucapan beliau mengatakan sifat Allah itu seperti sifat makhluk atau turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Dari sisi apa? Karya-karya ilmiah beliau itu membantah, itu saksi hidup akidah beliau. Tidak ada yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian dari sisi sejarah kata para ulama, sejarah itu muncul dari dongengnya seorang pengelana pengembara namanya Ibnu Battutah. Dia sebutkan tanggal-tanggalnya, yaitu tahun 728 Hijriah, waktu meninggalnya, tahun meninggalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata dia bahwasanya waktu itu Syekhul Islam sekitar bulan mungkin Ramadan berceramah demikian, padahal Ibnu Taimiyah sudah dipenjara, masuk penjara gara-gara hasutan ahlul bid'ah terhadap penguasa sampai beliau dipenjara 2 tahun lamanya. Artinya beliau 2 tahun itu dipenjara. Namun apa? Ceritanya ngawur saja. Beliau apa? Dikatakan ceramah di Masjid Jami' Syria. Kemudian juga dalam sejarah kata para ulama tidak pernah beliau khutbah Jumat di masjid tersebut. Namun inilah sekali lagi ahlul bid'ah karena sudah bangkrut hujjah, yang ada adalah tuduhan dusta, yang ada adalah menghasut penguasa untuk dolimi ataupun untuk mencegah dakwah yang hak. Artinya beliau 2 tahun di penjara itu sejak tahun tadi. Berarti 726 Hijriah sampai 728 Hijriah. Bulan Sya'ban beliau sudah masuk. Namun dikatakan bulan Ramadan 2 tahun itu beliau berceramah. Padahal sekali lagi itu semuanya dusta. Itu semuanya tidak benar sama sekali. Ini kita sampaikan karena memang kisah ini juga disebar-luaskan oleh orang-orang di sekitar kita yang mereka menuduh Wahabi dan sebagainya yang ngarang akidah ini, padahal ini akidahnya ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Allah turun ke langit dunia. Ini sebagaimana kata Imam Ibnu Haddad, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan. Wala ta'wil, dan juga tidak boleh ditakwilkan. Kalau ada yang mengatakan mazhab salaf itu takwil, itu dusta. Ini kata Ibnu Haddad. Tanpa ditakwil, jangan dikatakan turunnya Allah dengan turunnya apa? Malaikat Allah, turunnya rahmat Allah, turunnya perintah, ada.
Wala ta'wil, enggak ada satupun sahabat yang mendengar hadis itu kemudian mentakwilkannya. Sampai tabi'in, sampai detik ya di sini Imam Ibnu Haddad, wala ta'wil. Faman ankaron nuzul au ta'awwala fahuwa mubtadi'un dhalun. Bahkan ini ucapan yang lumayan lembut ini ya. Kata Imam Ibnu Haddad, barang siapa yang mengingkari turunnya Allah atau dia mentakwilkannya, maka dia mubtadi', ya, ahlil bid'ah, dhalun. Ini jauh sebelum Ibnu Taimiyah hidup. Ya, ini abad ke-6 tadi. Jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang suka membid'ahkan, ini diantaranya. Ini Ibnu Haddad Al-Wahabi berarti ya. Nah, ini ulama kalian, mazhab Syafi'i dan juga ulama kita. Cuma tadi kalau kita ikut mereka, kalau mereka ikut ya, wallahu a'lam. Imam siapa? Imam Suryani ya. Wasairu safatil arifin ala hada. Dan kata Ibnu Haddad, dan manusia-manusia yang mulia yang betul-betul di atas kebenaran, di atas akidah ini, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ditakwilkan, tanpa diserupakan, tanpa dibayang-bayangkan. Tsumma qala, kemudian Ibnu Haddad mengatakan lagi, wa annallaha istawa ala arsyihi, dan Allah istiwa di atas arasnya. Allah tinggi di atas arasnya. Ini akidah mulai dari Imam Syafi'i sampai Imam Ibnu Haddad Asy-Syafi'i. Ya, seperti yang sudah kita nukil dari ucapan Imam Muzani, murid langsung Imam Asy-Syafi'i, di awal kitab Syarhus Sunnah langsung mengatakan alin ala arsy. Allah tinggi di atas arasnya. Bahkan pada waktu kita membawakan kitab Ijtima' Juz Islamiyah, kita bacakan juga ya ucapan syekh mereka yang bahkan fotonya di rumah-rumah mereka. Itu siapa? Ya, tahu itu foto dari mana? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, dinukil Al-Muqayyim rahimahullah. Dalam kitab tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah mengatakan Allah di atas arsy. Ya, ini sudah kita bacakan bahkan dari buku langsung beliau. Ana punya di rumah Al-Ghunyah 1 jilid. Itu beliau menetapkan sifat istiwa Allah di atas arsy. Imam Syafi'i nggak diikuti, Abdul Qadir Jailani juga akhirnya nggak diikuti. Ikut Imam siapa? Yang bahasa semut itu. Wallahu na'mal musta'an. Kemudian kata Imam Ibnu Haddad, wa anna Allah istawa ala arsyihi. Allah istiwa di atas arsy. Bahkan kalau tidak salah, wallahu a'lam, semut masih lebih baik dari mereka dalam bab ini. Dan itu Allah alam, ingat ana dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan semut ya kalau diperhatikan ketika mereka dalam keadaan susah, mereka menghadapkan wajah mereka ke atas langit. Fitrahnya makhluk ya, semuanya meyakini Allah fis sama. Cuma orang-orang ini yang aneh bin menyelan, sudah jelas terang benerang akidahnya ya. As-salaf mengatakan Allah fis sama berdasarkan ya ribuan dalil ya, dengan ucapan para salaf yang luar biasa banyaknya, tambah lagi ulama-ulama mazhab Syafi'i, namun masih belum melek-melek juga. Kemudian kata beliau, wa anna Allah istawa ala arsy bila kaifin wala tashbih wala ta'wil. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy tanpa dibayang-bayangkan, dibagaimanakan. Sifat istiwanya tidak diserupakan dengan makhluk, tidak ditakwilkan. Ini kaidah yang berlaku untuk semua sifat Allah. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh juga dinafikan. Fal istiwa ma'kulun wal kaifu majhul. Ini ya, ulama Ahlus Sunnah itu sekedar melanjutkan tongkat estafet ulama-ulama salaf sebelumnya. Di antaranya di sini istiwa itu sudah dimaklumi maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui. Wa anna subhana ba'inun min khalqih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari makhluknya. Wa khalquhu ba'inuna minhu, dan makhluk juga terpisah darinya. Bila hulul, ini membantah kelompok al-hululiyah wahdatil wujud, manunggaling kaula Gusti.
yang mengatakan Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Ulama salah mengatakan Allah ba'inun min khalqi. Allah terpisah dari makhluknya. Nggak nempel, nggak dempet, nggak bersatu dengan makhluknya. Wala mumazahatin, wala ikhtilat, wala mulasaqah. Kurang lebih sama. Tidak nempel, tidak dempet. Tidak bersatu, tidak bercampur dengan makhluknya. Sebagaimana akidah tadi, wahdatul wujud. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, Sayyid Qutb dalam tafsirnya Zilalul Quran ketika mentafsirkan Qul huwallahu ahad, di antara maknanya bahwasanya Allah itu satu dengan makhluknya. Tidak ada wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah wahdatul wujud yang sampai detik ini masih apa? Bergentayangan terutama di kalangan kelompok-kelompok yang seperti yang semut tadi itu. Itu sudahlah mereka gudangnya syirik, bid'ah, sesat juga Cuma banyak yang sumum bukmun hum yuna'udzubillahi min dzalik. Bahkan sudah kita sampaikan dai-nya mereka ketika mentafsirkan la ilaha illallah mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti sesembahan semua manusia itu hakikatnya adalah apa? Allah. Ketika orang itu menyembah Nabi Isa, kalau dia meyakini Isa itu bersatu dengan Allah selamat di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu akidah wahdatul wujud. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan aneh kalau seperti tadi ada yang ngomong dengan semut, ada yang telepon langsung kepada Allah, itu golongan mereka. Paham? Kok yang disesat-sesatkan Wahabi yang qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat dalil mereka. Sedangkan yang dalilnya bolso semut yang cuma ngedabrus itu, mana itu? Kak dikatakan sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah jauh dari qala Allah wa qala Rasul, jauh daripada bahkan akal sehat. Na'udzubillahi min dzalik. Namun dari sini kita ada hikmah yang bisa kita petik. Wajib kita banyak bersyukur kepada Allah atas hidayah at-tauhid wa sunnah, atas hidayah al-aqidah ini yang paling mahal dalam hidup kita, yang wajib kita syukuri dan kita pegang erat sampai mati. Dan dengan diantaranya kita terus thalabul ilmi, belajar akidah. Karena kita nggak bisa menjamin apakah kita seperti ini atau nanti suatu saat seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Harus ada al-khauf wa raja, dan harus ada motivasi terus belajar dan belajar akidah salaf biar tidak terkena syubhat mereka. Kemudian kata beliau, li'annahul fardul ba'in minal khalqi, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa terpisah dari makhluknya. Wal wahid al ghani anil khalqi, Allah Maha Esa, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluk. Wa qala aidan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah berkata lagi, tariqus salaf al-muttabi'ina lil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Metode kami, manhaj kami adalah jalannya para salaf yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan ijma' umat. Dan ini yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terutama dalam bab akidah. Beliau mengatakan akidah itu bukan aku yang mengarang, dan bahkan bukan yang dikarang oleh orang-orang yang senior dariku. Namun akidah itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salafus soleh. Wasaqa dzikra itiqadihim tsumma qala wa anna mimma i'taqadu annallaha fi samaihi duna ardi wasaqa baqiyatahu. Dan beliau Ibnu Haddad menukil akidah ulama salaf yang kata beliau semua ulama salaf mengatakan Allah di atas langitnya, bukan di atas bumi. Ini nukilan dari Ibnu Haddad Asy-Syafi'i tentang ijma' salaf. Allah di atas langit. Dan ini sama dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan kunna wattabi'una mutawafirun nakul alnallaha ala arsyihi fi samaihi. Kami dan para tabi'in semua sepakat mengatakan Allah di atas langit, di atas arsy-Nya. Taib yang ke-21. Bismillah. Al-hadi wal ishrun. Ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf, yang mengikuti akidah Imam Syafi'i, yaitu yang dikenal dengan Qawamus Sunnah, Syekhul Islam Abul Qasim Ismail ibnu Muhammad ibnil Fadl ibni Ali al-Asbahani, atau yang lebih dikenal dengan Imam al-Asbahani.
al-mutawaffasana 535 hijriyatan, yang wafat tahun 535 hijriah. Sahibul kitabil azim, penulis kitab akidah yang sangat berharga, yang berjudul Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Sudah kita sampaikan belum kitab ini di sini? Hah? Ada berapa jilid yang Anda sampaikan waktu itu? Ada 2 jilid ya. Ini sudah kita sampaikan dan sudah kita janjikan kalau pas waktu poin 21 kita nggak bawa kitab itu lagi karena abot. Ya, ini juga Anda bawa kitab yang lain. Nah, ini kita baca yang ke-22 lah. Yang ke-22 Al-Imamul Kabir Abul Hasan Al-Karji, yang dikenal dengan Imam Al-Karji. Nama lengkapnya Muhammad ibnu Abdul Malik ibni Muhammad ibni Umar al-Mutawaffasana 532 hijriyatan. Wafat tahun 532 hijriyah. Ini ulama-ulama abad ke-6 hijriyah. Lahu kitabun azim fi nusrati akhirati salaf ahli sunnati wal jamaah bi unwan al-fusul fil usul anil a'immatil fuhul ilzaman lidawil bid'ah wal fudul. Beliau punya kitab yang sangat berharga dalam membela akidah salaf ahli sunnah wal jamaah dengan judul Al-Fusul fil usul anil a'immah al-fuhul. Kalau diterjemahkan fasal-fasal tentang akidah, prinsip agama dari ulama-ulama, para imam-imam al-fuhul yang merupakan pakar-pakar agama. Ilzaman, untuk mengilzamkan, untuk melazimkan pelaku-pelaku bid'ah wal fudul, atau yang mengada-ngadakan hal yang baru. Namun wahadal kitab mafqud, namun qadarullah kitab ini hilang. Ya, sudah kita sampaikan beberapa kitab ulama-ulama Syafi'i itu tidak ditemukan sampai detik ini. Cuma kenapa? Dari mana mereka kok tahu kok punya kitab ini dan itu? Dari mana? Dari ulama-ulama yang lain yang menukil mungkin sebagian dari kitab tersebut. Ada yang menyebut si Syekh Fulan, Imam Fulan punya kitab dunia ini. Cuma di dunia nyata tidak ditemukan, hanya ada nukilan-nukilan. Di antaranya di sini. Wa hadzal kitab mafqud wa huwa madhkur fi tarjamati. Namun kitab itu disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan biografinya. Seperti di sini Imam Al-Karji punya kitab tersebut, namun di pasaran tidak ada, di dunia nyata tidak ada. Cuma ketika Imam Dahabi menyebutkan, menjelaskan biografi Imam Al-Karji, menyebut kitab tersebut dan sebagian daripada ucapannya. Berarti beliau sebenarnya punya kitab tersebut, namun hilang. Wallahu alam, karena seperti yang sudah kita sampaikan, di antaranya dulu tentara Tartar membakar habis kitab-kitab para ulama sampai diibaratkan sungai Efrat di Irak itu banjir tinta kitab-kitab para ulama, entah dibakar atau dibuang di sungai tersebut. Ini salah satu sebabnya ataupun yang lainnya. Kemudian kata Syekh, wa yanqul anhul ulama al-mutaqaddimuna fi kutubihim. Beberapa bagian dari kitab tersebut atau nama kitab tersebut itu dinukil oleh ulama-ulama yang setelah beliau. Walahu mandumatun adima fil aqidah. Dan Imam Al-Karji Asy-Syafi'i punya bait-bait syair atau musik. Bait-bait syair. Ini Indonesia luar biasa viralnya, yang nyeleneh-nyeleneh. Walahu mandumatun adima. Beliau punya manduma, kumpulan syair tentang akidah yang sangat berharga. Naqala Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah tarafan minha fi kitabihi Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Dinukil oleh Imam Az-Zahabi yang juga bermadzhab Asy-Syafi'i, dan insyaallah akan kita lewati nama Imam Zahabi di halaman 131. Poin ke-28. Insyaallah poin ke-28, 6 poin setelah ini pembahasan Imam Az-Zahabi. Beliau Imam Zahabi punya kitab yang sangat istimewa, spesialis membahas
tentang ketinggian Allah. Judulnya saja jelas, Al-Ulu lil Alil Ghafar. Ketinggian Allah, ya, Al-Ulu lil Ali. Ketinggian bagi Al-Ali yang maha tinggi, Al-Ghafar yang maha pengampun. Ini bukunya, ya. Jilid kedua, ya. Setebal ini jilid apa? Kedua, jilid pertamanya kurang lebih sama. Kalau digabungkan sampai halamannya ini dengan fahrisnya, daftar isinya 1.600-an. Ya, ini hanya membahas apa? Ketinggian Allah. Makanya kita katakan, ya, beliau di sini hanya membahas ayat tentang ketinggian Allah, hadisnya, ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, imam al-sunnah. Ya, sungguh, ya, sekali lagi kurang terang apa? Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyun nawadir. Kebenaran seperti apa? Mata di siang bolong terang benderang. Ya, semua mata bisa melihatnya, namun itu tersembunyi bagi orang yang buta. Itu. Kita sangat amat memprihatinkan, kok enggak melek-melek ini. Bukunya apa? Ulama mereka mazhab Syafi'i, Imam Dahabi hanya membawakan ayat qala Allah wa qala Rasul. Ya, bahkan diantaranya ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Dan tadi yang kita janjikan, Imam Baghawi juga disebut di sini oleh Imam Az-Zahabi, Asy-Syafi'i. Kita baca dulu utang kita tadi. Imam Al-Baghawi, qala al-Imam Muhyi Sunnah Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi Asy-Syafi'i, sahibu Ma'alimit Tanzil. Ini mirip dengan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, hampir kurang lebih sama pembahasannya dengan kitab Istima' Juz Islamiyah, membahas tentang istiwa Allah di atas al-arsy. Ayat, hadis, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in diurut sampai zaman penulis. Berkata al-Imam Muhyi Sunnah, penghidup sunnah, Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i, sahibu Ma'alim Tanzil, penulis kitab Ma'alim Tanzil. Inda qauli ta'ala, ketika beliau mentafsirkan tsummastawa 'alal arsy, surat Al-A'raf ayat 54. Qala al-Kalbi wa Muqatil istaqarra wa qala Abu Ubaidah sa'ida. Mana istawa kata al-Kalbi wal Muqatil istaqarra, berdiam. Wa qala Abu Ubaidah sa'ida, Allah naik. Qultu, kata Imam Az-Zahabi, la yujibuni qaulu istaqarra. Aku tidak setuju dengan penafsiran istawa dengan istaqarra, berdiam diri. Ya, maka nanti akan disampaikan yang benar apa. Bal akul kama qala Malik al-Imam al-istiwa ma'lum. Bahkan aku, kata Imam Dahabi, mengatakan Imam Malik berkata al-istiwa ma'lum. Ya. Tsumma qala al-Baghawi wa awwalatil mu'tazilatu al-istiwa bil istilah. Kelompok Mu'tazilah mereka mentakwilkan istiwa dengan istilah. Ini bantahan kepada kelompok Asy'ariyah Al-Kulabiyah. Mereka ini sebetulnya ngotot membantah Mu'tazilah dari dulu, ya. Namun akidahnya 11-12 dengan apa? Mu'tazilah. Di sini diantaranya Mu'tazilah mengatakan istiwa itu menguasai, orang-orang sekarang juga demikian yang mengaku mazhab Asy'ari, ya. Amma Ahlussunnah, adapun Ahlussunnah fayaqulun al-istiwa 'alal arsy sifatan lillah. Istiwa Allah di atas arsy sifat bagi Allah. Bila kaif sampai dibanakan, yajib iman bi, wajib mengimaninya. Sudah ada? Hah? Belum. Qala fi qauli tsumma stawa ila sama. Kemudian beliau berkata dalam tafsir tsumma stawa ila sama, qala Ibnu Abbas wa aktsaru mufassiris salaf, bahwasanya Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli tafsir dari kalangan salaf mentafsirkan istawa ila sama, irtafa ila sama, Allah tinggi di atas al-arsy. Ini yang dipegang oleh para ulama salaf dari zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini sekali lagi dinukil oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita tadi sampaikan, kita akan bacakan ucapan dan sudah kita bacakan sebagian tadi. Sekarang kembali kepada pembahasan Imam Al-Karji. Ya, ini dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ini. Ya, kalau di sini jilid kedua halaman 1361. Sama dengan yang dinukil di sini.
Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan poin ke-22 akidah Al-Imam Al-Karji Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau sebagaimana yang dinukil oleh Imam Dahabi menulis bait-bait syair tentang akidah. Haitsu qala, Imam Dahabi berkata, qala al-allama Abul Hasan Al-Karji Asy-Syafi'i sahibu Syekhul Islam Al-Harawi fi aqidati asy-syahirah. Imam Al-Karji itu adalah murid dari Syekhul Islam Al-Harawi. Dalam akidah yang sangat masyhur, beliau mengatakan mahasinu jismi budilat bil ma'aibi. Kebaikan-kebaikan tubuhku diganti dengan al-ma'aib, celaan-celaan. Wa syayyaba faudi syaubu waslil habaibi. Dan rambut-rambutku itu beruban dikarenakan wallahu alam maknanya syaubu wasil habaib, kecintaan kepada orang-orang yang dicintai. Namun intinya pada bait-bait syair setelahnya. Kata beliau, wa afdalu zadin lil ma'ab aqidatun ala manhajin fi sidqi wa sabri lahibi. Dan seutama-utama bekal di akhirat adalah akidah yang di atas manhaj yang terang benderang dalam kejujuran, kebenaran, dan kesabaran. Ini nasihat dari Imam Al-Karji Asy-Syafi'i, bahwasanya bekal yang paling berharga untuk kita menuju ke kampung akhirat, akidah yang sahihah di atas manhaj yang benar, manhaj salaf tentunya. Kemudian kata beliau, dilanjutkan lagi, akidah siapa? Akidatu ashabil hadis. Akidah ashabil hadis, akidah salaf. Faqad samad bi arbabi dinillah asnal maratibi. Yang mana orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah ashabil hadis itu akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sebutkan apa saja akidah ashabil hadis. Aqaiduhum annal ila bidatihi ala arsyihi ma'a ilmihi bil ghawaibi. Akidah ashabil hadis, akidah salaf, yaitu mengatakan Allah al-ilah dengan zatnya di atas arsy. Ini akidah salaf, ini satu-satunya akidah yang hak, ya. Famada ba'dal haqqi ladhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini akidahnya Imam Al-Karji Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahwasanya beliau mengatakan akidah salaf, tentunya akidah Imam Syafi'i juga. Bahwasanya mereka mengatakan, mengikrarkan Allah dengan zatnya di atas arsy-Nya. Namun ilmunya Allah mengetahui segala-galanya, terutama yang gaib. Dan ditegaskan lagi, wa anna istiwa ar-rabbi yuqalu kaunuhu wa yujhalu fihil kaifu jahla syaharibi. Dan bahwasanya istiwanya Allah itu dipahami maknanya, namun tidak diketahui bagaimananya. Sebagaimana kejahilan asy-syaharib al-ajuz, orang-orang awam yang tua. Intinya Imam Al-Karji menjelaskan bagaimana akidah yang hak, akidah salaf, dan bahwasanya di antara akidah salaf mengatakan Allah di atas al-arsy. Ini bantahan kepada tadi pengikut-pengikut Syafi'iyah, namun dalam masalah fikih saja akidahnya Asy'ariyah Al-Kullabiyah beda dengan akidahnya ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Wa hadil qasidah tawilah azyad min mi'ata baitin. Qasidah ini atau bait-bait syair ini panjang sekali, lebih dari 200 bait. Yang dinukil cuma hanya 5 di sini. Wa kana nadhimuha Al-Karji min kibaril fuqaha Asy-Syafi'iyah. Kata Imam Dahabi,
bahwasanya yang menyenandungkan bait-bait syair ini adalah Imam Al-Karji yang merupakan kibar fuqaha, ahli fikih mazhab Syafi'i yang senior. Namun sekali lagi, mana itu orang-orang yang mengaku salafiyah syafi'iyah, kok nggak dipakai akidah ini? Mata sana isnaini wa thalathin wa khamsimi'ah. Beliau wafat tadi tahun 532 Hijriah. Wa qala wa ala hadil qasidah maktubun bi khatil al-allama Taqiyuddin Ibn Salah hadhihi aqidatu ahli sunnah wa ashabil hadis. Kata Imam Dhahabi, tertulis dalam kasidah-kasidah ataupun bait-bait saya tersebut tulisan al-allama Taqiyuddin Ibn Salah, bahwasanya inilah akidah ahli sunnah, akidah ashabi al-hadis. Kemudian diakhiri pembahasan 22 di sini dengan ucapan syairnya tadi Al-Karji Asy-Syafi'i, kullul ulumi siwal qur'ani masyghalatun illal hadis wa ilal fiqhu fid din. Semua ilmu selain Al-Qur'an itu sia-sia, menyibukkan saja, kecuali ilmu hadis, kecuali ilmu agama. Al-ilmu makana fi haddatsana. Namanya ilmu yang bermanfaat dalam agama itu ilmu yang didasari oleh haddatsana, yaitu ilmu yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa masih wadzak waswasus syayatin. Adapun selain ilmu yang tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, oleh ucapan salaf, itu hanyalah bisikan-bisikan asyaiton. Ini kaidah dari ulama Asy-Syafi'iyah, bahwasanya setiap ilmu yang dinisbatkan kepada agama namun tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan salaf, itu hanya bisikan apa? Asyaiton. Paham ya? Dan setan itu bisa dari jin dan juga bisa dari apa? Manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada? Tidak ada? Baik, kita tutup. Aku qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.